Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke minggu ke-14, di mana pada bab ini kita akan mempelajari tentang mengkomunikasikan nilai pelanggan, yaitu strategi komunikasi pemasaran terintegrasi, periklanan, dan hubungan masyarakat. Nah, dalam bab ini, Anda akan mempelajari bagaimana perusahaan menggunakan komunikasi pemasaran terpadu atau yang di sini IMC katanya untuk mengkomunikasikan nilai pelanggan. Jadi pemasaran modern itu membutuhkan lebih dari sekedar menciptakan nilai pelanggan dengan mengembangkan produk yang bagus, menetapkan harga secara menarik, dan menjadikannya tersedia bagi target pelanggan. Jadi, perusahaan juga harus secara jelas dan persuasif melibatkan konsumen saat ini dan calon pelanggan dan mengkomunikasikan nilai itu kepada mereka. Nah, di sini komunikasi pemasaran itu adalah sarana di mana perusahaan berusaha menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan konsumen secara langsung maupun tidak langsung tentang produk dan merek yang mereka jual. Nah, di sini komunikasi perusahaan itu mempresentasikan suara perusahaan dan mereknya serta membangun hubungan dengan konsumen. Jadi, komunikasi pemasaran bagi konsumen itu dapat memberitahu atau memperlihatkan kepada konsumen tentang bagaimana dan mengapa suatu produk digunakan oleh orang macam apa serta di mana dan kapan. Nah, komunikasi pemasaran itu berkontribusi pada ekuitas merek dengan menanamkan merek dalam ingatan dan menciptakan citra merek serta mendorong penjualan dan bahkan mempengaruhi nilai pemegang saham. Nah, di sini bauran komunikasi pemasaran itu terdiri dari 8 model komunikasi utama, yaitu ada iklan. Jadi, iklan itu adalah struktur informasi dan susunan komunikasi non-personal yang dibiayai dan bersifat persuasif dan promosi tentang produk, jasa, atau ide oleh sponsor yang teridentifikasi melalui berbagai macam media. Yang kedua ada promosi penjualan, yaitu berbagai insentif jangka pendek untuk mendorong percobaan atau pembelian produk atau jasa. Yang ketiga itu ada acara dan pengalaman, yaitu kegiatan dan program yang disponsori perusahaan yang dirancang untuk menciptakan interaksi harian atau interaksi yang berhubungan dengan merek tertentu. Yang keempat itu ada hubungan masyarakat dan publisitas. Nah, beragam program yang dirancang untuk mempromosikan atau melindungi citra perusahaan atau produk individunya. Yang kelima itu ada pemasaran langsung. Jadi pemasaran langsung itu yaitu penggunaan surat, telepon, faksimiles, email, atau internet untuk berkomunikasi secara langsung dengan atau meminta respon atau dialog dari pelanggan. Itu ada pemasaran interaktif. Jadi pemasaran interaktif itu merupakan kegiatan dan program online yang dirancang untuk melibatkan pelanggan dan secara langsung atau tidak langsung meningkatkan kesadaran, memperbaiki citra, dan menciptakan penjualan produk dan jasa. Itu ada pemasaran dari mulut ke mulut. Nah, di sini komunikasi lisan, tertulis, dan elektronik antar masyarakat yang berhubungan dengan keunggulan atau pengalaman membeli atau menggunakan produk atau jasa. Penjualan personal yaitu interaksi tatap muka dengan satu atau lebih pembeli prospektif untuk tujuan melakukan presentasi, menjawab pertanyaan, dan pengadaan pesanan. Nah, di sini ada integrasi komunikasi pemasaran untuk membangun ekuitas merek. Jadi ada program komunikasi merek itu terdiri dari mulut ke mulut, iklan, promosi penjualan, acara pengalaman, humas publisitas, penjualan personal, dan pemasaran langsung, serta pemasaran interaktif. Sedangkan ekuitas merek terdiri dari kesadaran merek, citra merek, respon merek, dan hubungan antar merek. Nah, di sini ada model proses komunikasi pemasaran. Jadi pemasaran itu harus memahami elemen dasar komunikasi efektif. Nah, ada dua model yang berguna, yaitu model makro dan model mikro.
Nah, model makro itu atau ya proses komunikasi adalah model komunikasi yang terdiri dari 9 elemen, di mana 2 elemen sebagai pihak utama yaitu pengirim dan penerima, sedangkan 2 elemen lainnya itu merepresentasikan alat komunikasi utama yaitu pesan dan media. Jadi 4 elemen itu merepresentasikan fungsi komunikasi utama yaitu penyandian, pengertian, respon, dan umpan balik. Sedangkan elemen terakhir adalah gangguan yang dapat mengganggu proses komunikasi. Nah, dalam hal ini bisa dilihat pada gambar model makro proses komunikasi. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, itu bisa dilihat sambil dilihat di gambar ini. Terus yang terakhir ada model mikro respon konsumen. Nah, model mikro respon konsumen itu yaitu model mikrokomunikasi pemasaran berkonsentrasi pada respon spesifik konsumen terhadap komunikasi. Jadi di sini ada 4 model hierarki respon klasik, yaitu ada AIDA, hierarki pengaruh, inovasi adopsi, dan komunikasi. Jadi semua model itu mengasumsikan bahwa pembeli melewati tahap kognitif, afektif, dan perilaku. Nah, di sini ada kesadaran, pengetahuan, rasa suka, preferensi, dan keyakinan serta pembelian. Nah, di sini ada mengembangkan komunikasi yang efektif. Di sini ada 8 langkah dalam mengembangkan komunikasi yang efektif. Yang pertama itu mengidentifikasi pemirsa sasaran. Jadi, proses itu harus dimulai dengan pemirsa sasaran yang jelas dalam pikiran. Jadi, pembeli potensial produk perusahaan, pengguna saat ini, mengambil keputusan atau pemberi pengaruh. Jadi, perorangan mau kelompok atau masyarakat tertentu dan masyarakat umum. Sedangkan pemirsa sasaran sangat mempengaruhi keputusan komunikator tentang apa yang dikatakan, bagaimana, kapan, di mana, dan kepada siapa. Yang kedua ada menentukan tujuan komunikasi. Jadi menurut Rossiter dan Percy itu mengidentifikasi 4 kemungkinan tujuan sebagai berikut, yaitu 1 ada kebutuhan kategori, yaitu menentukan kategori produk atau jasa yang diperlukan untuk mengalihkan atau memuaskan perbedaan anggapan antara keadaan motivasional saat ini dan keadaan emosional yang diinginkan. Yang kedua adalah ada kesadaran merek, yaitu kemampuan untuk mengidentifikasi merek dalam kategori dengan cukup rinci untuk melakukan pembelian. Yang ketiga itu ada sikap merek, yaitu mengevaluasi merek dengan memperhatikan kemampuan anggapannya untuk memenuhi kebutuhan relevan pada saat ini. Maksud pembelian merek itu instruksi mandiri untuk membeli merek atau mengambil tindakan yang berhubungan dengan pembelian. Yang ketiga itu ada merancang komunikasi. Itu ada strategi pesan, di mana dalam menentukan strategi pesan, manajemen mencari daya tarik atau ide yang terkait dengan positioning merek dan membantu menentukan titik paritas atau titik perbedaan. Yang kedua ada strategi kreatif, yakni cara pemasar menerjemahkan pesan mereka ke komunikasi tertentu dan dibedakan atas satu daya tarik informasional, yaitu mengelaborasi atribut atau manfaat produk atau jasa. Nah, contohnya di sini itu ada iklan solusi masalah seperti Excedrin menghentikan sakit kepala yang sangat parah. Nah, yang kedua itu ada daya tarik transformasional, yaitu mengelaborasi manfaat atau cita yang tidak berhubungan dengan merek atau tidak berhubungan dengan produk. Contohnya itu seperti pengalaman dari penggunaan merek seperti Pringles, yaitu once you pop up, demand dan stop. Nah, yang ketiga itu ada sumber pesan, yaitu 3 kredibilitas sumber yang paling sering adalah keahlian, kepercayaan, kesukaan orang terhadapnya. Nah, di sini contohnya seperti Dr. Robert Jervik, yaitu pencipta jantung buatan sukses dengan iklan obat kolesterol Lipitor. Adapun adaptasi global yaitu pertimbangan yang dibutuhkan seperti produk, segmen pasar, gaya, lokal, atau global. Yang keempat itu adalah memilih saluran komunikasi. Jadi saluran komunikasi bisa bersifat pribadi dan non-pribadi. Di dalam setiap saluran itu ada banyak subsaluran. Jadi ada saluran komunikasi pribadi, yaitu memungkinkan 2 orang atau lebih berkomunikasi tatap muka. Nah, antara seseorang dengan pemirsa melalui telepon atau melalui email.
Nah, di hal ini terdiri atas saluran penasihat, saluran ahli, dan saluran sosial. Adapun saluran komunikasi non-pribadi, yaitu merupakan komunikasi yang diarahkan ke lebih dari satu orang. Hal ini meliputi media yang di dalam hal ini ada media cetak, siaran, jaringan elektronik, dan lain-lain. Adapun promosi penjualan yaitu berupa sampul, promosi konsumen, promosi dagang, dan lain-lain. Adapun acara dan pengalaman seperti olahraga, hiburan, seni, dan amal. Nah, yang terakhir ada hubungan masyarakat yaitu kepada konsumen, perusahaan lain, dan pemerintah. Adapun integritas saluran komunikasi. Yang kelima yaitu menetapkan total anggaran komunikasi pemasaran, yaitu di sini terdapat 4 metode umum menentukan anggaran promosi. Nah, ada metode terjangkau, yaitu metode terjangkau benar-benar mengabaikan peran promosi sebagai investasi dan dampak segera promosi terhadap volume penjualan. Yang kedua adalah metode presentasi penjualan, yaitu metode ini memandang penjualan sebagai penentu promosi dan bukan sebagai hasil. Yang ketiga ada metode paritas kompetitif, yaitu metode ini menetapkan anggaran promosi perusahaan untuk mencapai paritas pangsa suara dengan pesaing. Yang terakhir ada metode tujuan dan tugas. Nah, metode tujuan dan tugas itu menuntut pemasar mengembangkan anggaran promosi dengan mengidentifikasikan tujuan tertentu, menentukan tugas yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan-tujuan ini, dan memperkirakan biaya pelaksanaan tugas. Yang keenam itu memutuskan bauran komunikasi pemasaran. Nah, di sini itu perusahaan harus mengalokasikan anggaran komunikasi pemasaran atas 8 model komunikasi, yaitu ada iklan. Di sini dikatakan keunggulannya yaitu dapat membangun citra jangka panjang produk, memicu penjualan cepat, dan mengulangan atas memungkinkan penjualan mengulangi pesan berkali-kali, penguatan ekspresivitas dan personalitas. Nah, contoh di sini kampanye Investive Ocean Spray mampu menumbuhkan penjualan semua produk cranberry sebesar 10%. Ada promosi penjualan, itu ada di sini menawarkan 3 manfaat berbeda, yaitu komunikasi meraih perhatian dengan mengarahkan konsumen pada produk. Yang kedua, insentif mencakup beberapa konsesi, pendorong atau kontribusi yang memberikan nilai bagi konsumen. Dan ketiga ada undangan. Hubungan masyarakat dan publisitas. Terus daya tarik hubungan masyarakat dan publisitas dasar pada 3 kualitas yang berbeda, yaitu kredibilitas tinggi, kemampuan untuk mencapai pembeli, dan dramatisasi. Acara dan pengalaman. Ada banyak ya keuntungan dari acara dan pengalaman. Itu bisa dicari nanti. Pemasaran langsung dan interaktif juga memiliki 3 karakteristik pesan yang berbeda, ada penyesuaian, tertini, dan interaktif. Sedangkan untuk pemasaran dari mulut ke mulut itu 3 karakteristik penting, yaitu kredibel, pribadi, dan tepat waktu. Sedangkan penjualan personal itu memiliki 3 kualitas yang berbeda, yaitu interaksi pribadi, pengembangan, dan respon. Nah, di sini ada faktor-faktor yang dalam menentukan bauran komunikasi pemasaran, yaitu ada jenis pasar produk. Jadi di sini ada pemasar konsumen itu cenderung menghabiskan biaya promosi penjualan dan iklan lebih banyak. Jadi di sini pemasar bisnis menghabiskan lebih banyak untuk penjualan personal dengan barang kompleks, mahal, dan berisiko, dan dalam pasar dengan penjual yang lebih sedikit. Nah, di sini ada tahap kesiapan pembeli. Jadi itu pembentukan kesadaran lebih dipengaruhi oleh iklan dan publisitas, pemahaman pelanggan lebih dipengaruhi oleh iklan dan penjualan personal, keyakinan pelanggan lebih dipengaruhi oleh penjualan personal, serta menutup penjualan lebih dipengaruhi oleh penjualan personal dan promosi penjualan. Yang keempat ada tahap siklus hidup produk. Nah, dalam tahap pengenalan lebih efektif melalui iklan, acara, dan pengalaman serta publisitas. Nah, dalam tahap pertumbuhan lebih efektif melalui pemasaran dari mulut ke mulut. Dalam tahap kedewasaan lebih efektif melalui iklan, acara, dan pengalaman serta penjualan personal. Nah, dalam tahap penurunan itu lebih efektif melalui promosi penjualan. Kita kembali nomor 7 itu mengukur hasil komunikasi. Nah, setelah mengimplementasikan rencana komunikasi, direktur komunikasi itu harus mengukur dampaknya terhadap pemirsa sasaran. Nah, anggota pemirsa sasaran ditanya apakah mereka menyadari atau mengingat pesan,
berapa kali mereka melihatnya, poin apa yang mereka ingat, dan apa yang mereka rasakan tentang pesan tersebut, dan sikap mereka sebelumnya dan saat ini terhadap produk dan perusahaan. Nah, komunikator juga harus mengumpulkan ukuran perilaku respon pemirsa seperti berapa banyak orang yang membeli produk, menyukainya, dan membicarakan dengan orang lain. Nah, di sini ada mengukur hasil komunikasi. Ada di sini contohnya seperti pada tabel grafik di samping ini. Jadi di sini ada ukurannya sampai 120, ada merek A dan merek B. Jadi untuk biru itu totalnya kesadaran, yang orange adalah kesadaran, yang abu-abu adalah percobaan merek, dan yang kuning adalah bagaimana kepuasannya terhadap merek tersebut. Dari kita lihat di sini itu kepuasan yang lebih tinggi ada pada merek B, sedangkan untuk total kita lihat sama-sama berada pada tingkat yang tinggi, sedangkan untuk kesadaran merek A lebih besar daripada merek B. Nah, percobaan merek A lebih banyak daripada percobaan merek B. Nah, di sini ada komunikasi pemasaran terintegrasi, yaitu mengelola proses komunikasi pemasaran terintegrasi atau komunikasi pemasaran terintegrasi atau integrated marketing komunikasi atau IMC. Itu merupakan konsep perencanaan komunikasi pemasaran yang mengakui nilai tambah rencana komprehensif. Di sini ada mengkoordinasikan media. Koordinasi media dapat terjadi jika lintas dan di dalam jenis media, tetapi pemasar juga harus menggabungkan saluran komunikasi pribadi dan non-pribadi untuk mencapai dampak maksimum. Sedangkan mengimplementasikan IMC atau Integrated Marketing Communication itu manfaatnya adalah antara lain menghasilkan konsistensi pesan lebih kuat, membantu membangun ekuitas merek dan menciptakan dampak penjualan lebih besar, dan memaksa manajemen memikirkan semua cara pelanggan berhubungan dengan perusahaan. Nah, contohnya di sini yaitu seperti IBM yang mengalihkan semua iklan ke Ogilvy untuk menetapkan merek yang seragam sehingga menghasilkan komunikasi pemasaran terintegrasi efektif berbiaya rendah. Kita masuk sekarang ke periklanan. Jadi di sini mengembangkan dan mengelola program iklan. Nah, iklan adalah segala bentuk presentasi non-pribadi dan promosi gagasan, barang atau jasa oleh sponsor tertentu yang harus dibayar. Jadi iklan itu dapat merupakan cara yang berbiaya efektif guna untuk menyebarkan pesan, baik untuk membangun profesi atau mendidik orang. Di sini ada 5 keputusan utama dalam mengembangkan program iklan yang dikenal dengan 5M, yaitu adalah 1. Mission atau misi, yaitu apakah tujuan iklan tersebut. Money atau uang, berapa banyak yang harus atau dapat dibelanjakan. Terus pesan atau message, yaitu pesan apa yang seharusnya disampaikan dalam iklan tersebut. Media atau media apa yang harus digunakan dalam iklan tersebut. Dan ukuran, itu bagaimana hasilnya secara seharusnya dievaluasi. Nah, di sini ada menentukan tujuan iklan. Jadi, menentukan tujuan iklan. Nah, tujuan sasaran iklan itu merupakan suatu tugas komunikasi tertentu dan tingkat pencapaiannya harus diperoleh pada audiens tertentu dalam kurun waktu tertentu. Nah, tujuan iklan itu dapat digolongkan menurut apakah sasarannya untuk menginformasikan, membujuk, mengingatkan, atau memperkuat. Nah, di sini ada iklan informatif. Dimaksudkan untuk menciptakan kesadaran dan pengetahuan tentang produk baru atau ciri baru produk yang sudah ada. Sedangkan iklan persuasif dimaksudkan untuk menciptakan kesukaan, preferensi, keyakinan, dan pembelian suatu produk atau jasa. Ada iklan pengingat dimaksudkan untuk merangsang pembelian produk dan jasa kembali. Nah, iklan penguatan dimaksudkan untuk meyakinkan pembeli sekarang bahwa mereka telah melakukan pilihan yang tepat. Yang ketiga itu ada memutuskan anggaran iklan. Ya. Walaupun iklan diperlakukan sebagai pengeluaran lancar, sebagian di antaranya sesungguhnya adalah investasi yang menambah aktiva. Faktor khusus yang harus dipertimbangkan, yaitu 1. Tahap dalam siklus hidup produk.
Jadi produk baru biasanya mendapat anggaran iklan yang besar guna membangun kesadaran dan mengupayakan pelanggan mencobanya. Jadi merek-merek yang sudah mapan biasanya didukung anggaran iklan yang lebih rendah sebanding dengan penjualannya. Yang kedua itu pangsa pasar dan basis konsumen. Nah, untuk memperbesar pangsa dengan meningkatkan ukuran pasar, itu diperlukan pengeluaran yang lebih besar. Akan lebih mudah jika menjangkau konsumen suatu merek yang sudah digunakan secara luas daripada untuk menjangkau konsumen merek yang berpangsa kecil. Ada persaingan dan gangguan. Nah, dalam pasar yang memiliki sejumlah besar pesaing dan pengeluaran iklan yang tinggi, suatu merek harus diiklankan secara besar-besaran untuk didengar. Bahkan, gangguan yang sederhana pun dari iklan yang tidak langsung bersaing dengan merek tersebut akan menyebabkan kebutuhan iklan yang lebih besar. Frekuensi iklan, yaitu jumlah pengulangan yang diperlukan untuk menyampaikan pesan merek tersebut kepada konsumen, mempunyai dampak penting terhadap anggaran kita. Yang kelima itu daya substitusi produk, yaitu merek-merek dalam kelas komoditas, yaitu rokok, bir, minuman ringan, itu memerlukan iklan besar-besaran untuk membangun citra yang berbeda. Jadi iklan juga berperan penting jika suatu merek dapat menawarkan manfaat atau ciri fisik yang unik. Bagaimana mengembangkan kampanye iklan? Nah, di sini dalam merancang dan mengevaluasi sebuah kampanye iklan penting untuk membedakan strategi pesan atau menentukan posisi dari sebuah iklan. Apa yang diupayakan untuk disampaikan oleh iklan tentang iklan, dari strategi kreatifnya, bagaimana iklan mengekspresikan tentang tuntutan merek. Untuk mengembangkan suatu strategi pesan, para pengiklan menempuh 3 langkah, yaitu 1. Itu yang menghasilkan pesan dan evaluasi. Yang kedua, mengembangkan dan melaksanakan kreatif dan tinjauan tanggung jawab sosial. Nah, di situ. Terus di sini kita masuk kepada hubungan kepada masyarakat. Nah, perusahaan tidak harus berhubungan dengan konstruktif dengan pelanggan. Jadi pemasok dan penyalur, melainkan juga harus berhubungan dengan sejumlah besar masyarakat yang berkepentingan. Nah, humas itu meliputi berbagai program yang dirancang untuk mempromosikan atau melindungi citra perusahaan atau masing-masing produknya dengan cara melaksanakan 5 fungsi berikut. Jadi di sini ada fungsi hubungan pers, yaitu menyajikan berita dan informasi tentang organisasi tersebut dari sudut yang paling positif. Ada hubungan produk, yaitu mensponsori upaya untuk memberitakan produk-produk tertentu. Ada komunikasi korporat, yaitu meningkatkan pemahaman tentang organisasi tersebut melalui komunikasi internal dan eksternal. Yang ketiga ada 4 ada lobby, yaitu berhadapan dengan lembaga pembuat undang-undang dan menjabat pemerintah guna mendukung atau menggagalkan peraturan dan perundang-undangan. Yang terakhir adalah pemberian saran, yaitu memberikan nasihat kepada manajemen mengenai masalah-masalah publik dan posisi dan citra perusahaan pada masa-masa yang menyenangkan dan kritis. Hubungan masyarakat pemasaran. Jadi banyak perusahaan yang berpaling ke hubungan masyarakat pemasaran atau di sini MPR, Marketing Public Relation, untuk langsung mendukung promosi dan pembentukan citra perusahaan atau produk. Jadi di sini ada peran penting dari MPR, yaitu membantu peluncuran produk-produk baru, membantu memposisikan kembali produk yang sudah matang, membangun minat terhadap kategori produk, mempengaruhi kelompok sasaran tertentu, membela produk yang telah menghadapi masalah publik, dan membangun citra korporat yang tercermin dengan baik dalam produk-produknya. Sedangkan keputusan utama yang harus dibuat itu mencakup menetapkan tujuan pemasaran, memilih pesan dan sarana, serta melaksanakan rencana dan mengevaluasi hasilnya. Sampai di sini materi bab 14 manajemen pemasaran ini saya tutup dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillah dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.